Halo, selamat datang di channel Penilaian ID. Di video kali ini kita akan membahas 3 istilah dalam ilmu penilaian properti yang ternyata di masyarakat awam masih sering terdapat kerancuan mengenai definisinya. Padahal ketiganya memiliki definisi yang berbeda. Istilah ini penting diketahui untuk yang ingin masuk ke dunia investasi properti, untuk yang ingin terjun ke dunia penilaian properti, dan untuk yang ingin refresh mengenai ketiga istilah ini. Ketiga istilah yang dimaksud adalah pertama biaya, kedua harga, dan yang ketiga nilai. Kenapa masih banyak yang rancu atau yang belum paham perbedaan mengenai ketiga istilah ini? Karena memang ketiganya sama-sama dinyatakan dalam suatu besaran jumlah, dan sama-sama dinyatakan dalam suatu besaran dalam bentuk mata uang, nominal mata uang. Jadi wajar kalau misalnya masih banyak yang masih sering salah-salah menggunakan ketiga istilah ini. Biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset, sedangkan harga adalah sejumlah uang yang diminta atau ditawarkan untuk memperoleh suatu aset. Sedangkan nilai adalah opini atas manfaat ekonomis dari kepemilikan suatu aset. Itu dari definisinya. Contohnya misalnya handphone. Anggaplah misalnya ini ada iPhone 12 gitu ya, yang paling baru keluar. Lalu berapa biaya? Biaya itu berarti berapa biaya yang produsen keluarkan untuk menciptakan satu unit HP tersebut. Anggaplah misalnya produsen itu membutuhkan sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah untuk memproduksi satu handphone tersebut. Dijual di pasaran, harganya misalnya 17 juta. Lalu ini ada nih orang yang membeli, anggaplah konsumen ini membeli HP tersebut seharga yang dijual tadi 17 juta. 17 jutanya tadi apakah bagi konsumen hanya berupa harga saja atau juga bisa disebut sebagai biaya? Jawabannya benar, bisa. Nah, itu dia. Jadi kalau biaya itu bisa dilihat dari dua ya. Biaya itu kan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk menciptakan. Yang pertama tadi oleh produsen, atau yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu aset. Itu dari konsumen. Kebetulan harga yang dikeluarkan itu adalah biaya yang dia keluarkan juga untuk memperoleh satu unit HP tersebut. Lalu bagaimana dengan nilainya? Maybe misalnya nih konsumen ini yang membeli HP ini, dia sudah misalnya nabung dalam waktu beberapa lama, benar-benar menunda untuk membeli seri-seri terbaru sebelumnya untuk mendapatkan HP yang baru ini. Maka maybe bagi dia merasa handphone ini nilainya lebih tinggi dari harga yang dia beli gitu, harga yang dia beli gitu ya. Tapi beda halnya kalau misalnya ternyata HP tersebut dia dapatkan gratis, misalnya diberikan oleh orang yang dia nggak suka ya, atau misalnya ada orang naksir dia, dibelikan HP itu, bagi dia nggak suka, dia merasa bahwa HP tersebut tidak ada nilainya, padahal harganya 17 tapi nilainya bagi dia 0, atau mungkin dia bisa berikan gratis ke temennya, atau dia bisa jual ke temennya, menganggap bahwa nilainya hanya misalnya 1 juta atau bahkan lebih rendah daripada biaya dari produsen awalnya. Itu contoh dari HP. Lalu contoh di bidang properti, anggaplah si A ingin memiliki sebuah rumah untuk di tempat tinggali.
Pertama, pilihannya si A bisa membeli rumah yang sudah jadi atau membangun rumah. Ketika dia membangun rumah, maka dia perlu material, apakah misalnya dia perlu menggunakan jasa arsitek dan lain-lain, sehingga biaya yang dia keluarkan itu pertama biaya materialnya dan juga biaya itu tadi, pokoknya segala hal yang dia keluarkan, uang yang dia keluarkan untuk membangun suatu rumah. Anggaplah dari beli tanahnya, dari beli materialnya, dari menggunakan jasa tukangnya, jasa arsiteknya, atau bahkan sampai di jasa desain interiornya, bisa sampai itu semuanya biaya. Lalu kalau dia membeli rumah, maka biaya yang dia keluarkan adalah seharga dari properti itu. Saya properti itu dijual 5M, maka biaya si A untuk mendapatkan rumah adalah 5M tersebut. Tapi beda misalnya dia membangun rumah, beli ini segala macam untuk membangun, maka biayanya adalah sebesar sejumlah uang yang dia keluarkan untuk membangun rumah itu. Lalu si A ini setelah membangun rumah ternyata dia berubah pikiran, dia ingin menjual rumah tersebut. Anggaplah biaya membangunnya 2M, dia ingin jual menjadi 3M. Maka harga yang dia tawarkan, sejumlah uang yang dia tawarkan adalah 3M. Ketika ada yang membeli, maka transaksi terjadi, harganya menjadi 3M. Lalu bagaimana dengan nilainya? Nilai dari suatu properti itu representasi dari manfaat ekonomis ya atas kepemilikan aset. Kayak gitu. Mungkin ketika misal nilainya nilai properti yang dia bangun itu, dia sudah misalnya mengumpulkan uang segala macam gitu ya untuk membangun rumah, maka dia merasa bahwa ini sangat sesuai dengan seleranya, sesuai dengan harapan dia, maka dia beranggapan bahwa nilai properti ini lebih besar daripada 3M, misalnya seperti itu. Tahu misalnya ternyata di rumah itu setelah di tempat tinggali dia merasa bahwa rumah itu memberikan kenangan buruk misalnya, maka nilai rumahnya dianggap kecil kayak gitu. Jadi nilai itu benar-benar suatu opini ya atas orang yang memandang manfaat dari properti tersebut. Makanya kenapa ketika transaksi properti sangat dianjurkan untuk menggunakan jasa profesional, yaitu seorang penilai, karena penilai adalah orang yang independen dan objektif untuk mengukur atau menganalisis berapa nilai dari properti yang dimaksud. Sehingga karena kan setiap pihak memiliki biasnya terhadap nilai properti, sebagai penilai, sebagai pihak yang independen memiliki keahlian dan kompetensi untuk memberikan opini berapa nilai properti yang dimaksud sesuai dengan tujuan dari penilaiannya. Apakah selamanya biaya lebih rendah daripada harga dan harga selalu lebih rendah dari nilai? Itu tidak selalu begitu. Karena apa? Tergantung dari siklus properti dan juga property clock. Itu berkaitan satu sama lain. Makanya ketika investor properti masuk ke dunia properti, ia pasti mengincar properti yang harganya jauh di bawah pasar. Kapan investor properti dapat mendapatkan properti yang seperti itu tergantung dari timingnya atau tergantung dari dimana ia mendapatkan properti seperti itu. Untuk pembahasan itu sepertinya akan dijelaskan di video yang lebih lanjut. Terima kasih sudah menonton. Thank you. Biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan